Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fani Rinaldi. Instansi asal saya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Baiklah, saya sudah bersama dengan salah satu narasumber saya yaitu Ibu Silvi Lestari. Beliau adalah salah satu yang pernah merasakan pelayanan dari pemerintahan Kota Solo. Baiklah, Ibu Silvi Lestari, saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih pengalaman Ibu terhadap pelayanan pemerintahan Kota Solo? Alhamdulillah, berdasarkan pengalaman saya mendapatkan pelayanan dari Kota Solo, alhamdulillah saya sangat puas sekali ya, karena pelayanannya sudah sesuai dengan SOP, kemudian sesuai dengan kebutuhan saya, seperti itu. Menurut Ibu, petugas yang melayani Ibu bagaimana? Apakah mereka ramah, profesional gitu? Beliau sangat ramah sekali ya, ramah, kemudian beliau datang dengan senang hati, kemudian juga profesional karena mereka sangat sangat ahli ya dengan bidang mereka masing-masing, seperti itu. Boleh disebutkan pelayanan apa sih yang sudah pernah Ibu rasakan dari pemerintahan Kota Solo? Sebetulnya pelayanannya udah banyak ya, tapi salah satu yang berkesan itu dari damkar ya. Nah, jadi kita waktu itu ada ular ya datang ke rumah, dan alhamdulillah tim damkar datang untuk membantu kami, seperti itu. Oh gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana dengan tanggung jawab petugas damkar tersebut terhadap kinerja yang mereka lakukan pada saat itu? Mereka sangat sangat bertanggung jawab dan profesional, karena mereka melakukan penanganannya sesuai dengan SOP. Kemudian juga setelah mereka tangkap atau setelah penanganan di lokasi, mereka juga bertanggung jawab terhadap si ular tadi gitu. Jadi nggak sekedar dibuang atau bagaimana, karena saya tanya ini ularnya mau diapain gitu, ternyata dikembalikan lagi ke habitat alamnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Silvi. Yang terakhir nih Bu, boleh dong kasih kesan dan pesannya untuk pemerintahan Kota Solo kita saat ini gitu. Alhamdulillah, Kota Solo sekarang sudah sangat maju ya. Nah, selama ini dari pengalaman kita, dan semoga kedepannya itu Kota Solo semakin berjaya lagi, semakin aman lagi, semakin indah lagi, dan masyarakatnya tambah sejahtera. Amin. Baiklah Ibu Silvi, terima kasih atas waktu luangnya. Saya undur diri dulu. Baiklah, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya akhiri wawancara saya dengan Ibu Silvi Lestari. Terima kasih. Siang Pak. Iya, siang. Mau izin untuk interview. Silakan. Perkenalkan, saya Hari Ahmad Putra. Saat ini saya akan melakukan interview dengan salah seorang staf di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dengan Bapak Hafiz dari UPTP Metro Ilegal Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM. Ini sebagai apa Pak? Kebetulan saya sebagai penera. Penera itu mungkin bisa beritahu apa penera itu pada Kalau untuk penera itu orang yang melakukan tera dan tera ulang. Kalau tera sendiri itu pengukuran. Jadi alat-alat yang digunakan untuk mengukur atau menimbang, yang digunakan untuk bertransaksi dalam berdagang itu wajib ditera atau dicek oleh penera. Oh begitu ya Pak. Berarti dalam pekerjaan Bapak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Iya. Oh, terkait ini core value ASN Pak, yaitu berakhlak. Salah satunya kan alat berorientasi pelayanan. Bapak sebagai ASN bagaimana sih melakukan berorientasi pada pelayanan ini Pak? Berorientasi pelayanan ini
Kalau sebagai Penera itu berorientasi pelayanannya ada dua tempat. Pertama bisa langsung di lapangan, contohnya di pasar, di SPBU, dan ke tempat lainnya. Yang kedua itu langsung di kantor. Kalau di lapangan, kalau untuk pelayanan kami biasanya rutin melakukan itu 1 kali seminggu ke pasar. Lalu kalau untuk pengawasan di SBU biasanya itu kalau ada hari besar keagamaan. Jadi dari kami sendiri itu mengawasi kalau di pasar, contohnya timbangan pedagang itu diawasi. Apakah satuan ukuran yang digunakan sudah pas atau alat yang digunakan sudah sesuai standar. Kalau di SPBU juga begitu. Jadi keluaran bensin yang keluar itu kami hitung sudah sesuai atau tidak, apakah ada kecurangan atau tidak. Jadi kalau untuk Penera sendiri itu fokus pada kuantitas. Jadi pelayanannya langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau untuk pelayanan di kantor itu biasanya masyarakat datang, kami sambut dengan mengisi formulir, kemudian nanti baru kami cek alatnya. Oh, berarti Penera ini sekaligus memastikan bahwa timbang itu benar, Pak, sesuai dengan prinsip akuntabel ya. Iya. Jadi terkait core value, jadi kalau untuk akuntabel, memang kami harus memastikan bahwa keseriusan bekerja, bahwa hasil yang didapatkan ketika melakukan pengecekan itu memang harus sesuai dengan pedoman kami. Untuk saat ini tera ulang sendiri itu diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Tata Niaga. Core value tadi kita kan telah membahas tentang akuntabel juga tadi kan Pak. Nah, untuk kompetensi sendiri bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi Bapak secara mungkin kan alat timbang ini mungkin ada perkembangan atau gimana Pak? Kalau untuk kompeten, kalau Penera itu kan memang wajib mengikuti diklat. Jadi meskipun kami sudah fungsional dari awal, tapi kalau diklat itu diwajibkan. Jadi setelah diklat baru status Penera itu berubah menjadi pegawai berhak memutuskan iya atau tidaknya sebuah timbangan yang digunakan. Jadi kalau kompetensi kami sendiri memang diatur melalui diklat gitu. Oh, berarti ada diklatnya untuk kompetensinya sendiri. Karena kalau tidak diklat kami tidak mendapatkan status pegawai berhak. Mungkin dianggap tidak kompeten kalau belum diklat. Oke. Nah, kan ini kita udah membahas kompeten Pak. Nah, mungkin kita bahas dari sisi kan Bapak kerja langsung dengan masyarakat, mungkin ada kolaborasi bersama pihak-pihak lain atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan keadaan di lapangan bagaimana? Kalau untuk kolaborasi sendiri biasanya kami membawa reparatir ya, kalau dari luar dinas. Jadi reparatir. Jadi Penera ini tugasnya hanya melakukan pengecekan. Jika ditemukan alat rusak, kami tidak berhak untuk memperbaiki. Jadi kalau alat rusak harusnya dirusak di tempat. Namun untuk mencari solusi, jadi kami biasanya membawa itu pihak-pihak reparatir. Jadi mereka yang perbaiki, nanti setelah perbaiki kami cek kembali. Lalu kalau untuk pihak-pihak lainnya ya balik lagi seperti pengelola SPBU gitu. Atau untuk biasanya yang punya timbangan jembatan itu yang menjual pasir, batu dan seperti itu. Oh, jadi saya korelatif Bapak juga menjaga harmoni dalam bekerja berarti ya Pak. Nah, terakhir Pak, nih nilai terakhirnya kan itu walaupun tadi kita agak terskip ya, ada adaptif. Bagaimana sih Bapak menyesuaikan diri dengan pekerjaan saat ini? Kalau adaptif sendiri sebenarnya yang paling tersorot kalau sebagai penyiar itu adalah jadwal kerja. Jadi tidak ada rutinitas kecuali misal saya tadi bicara tentang ke pasar sekali seminggu, itu memang rutinitas program dari PTD. Tapi kalau Tera sendiri itu dilakukan cuma sekali setahun. Lalu kemudian juga pengawasan itu juga tergantung info dari Direktorat Meteorologi Tegal gitu kan. Tapi kalau untuk jadwal sendiri itu karena kita di Kota Solo ini masih menggunakan MOU dengan pihak kabupaten lain. Biasanya ada waktu-waktu tertentu pihak kabupaten lain itu meminta jasa kita. Ya, misalnya seperti Solo Selatan begitu. Jadi ketika mereka membutuhkan jasa Penera, mereka akan meminta kita untuk datang ke sana. Tapi memang dari segi jadwal
itu memang menyesuaikan dari permintaan mereka. Jadi ketika mereka minta baru kita jalan. Kecuali kita bentrok jadwal dengan mereka. Kebetulan di sini kan juga ada misalnya pihak dari Polres melakukan penimbangan barang bukti narkoba misalnya. Nah, itu baru kita komunikasikan lagi. Jadi kalau adaptifnya mungkin lebih ke arah jadwal. Kalau dari sisi peraturan sendiri memang masih berubah ya, karena terakhir setiap tahunnya itu masih ada perubahan mengenai ketentuan tera dan tera ulang ataupun pelaksanaannya. Mungkin kita ada banyak bincang-bincang, kami juga ada dapat masukan. Terima kasih Pak. Dari wawancara sebelumnya dapat diketahui bahwa ketujuh nilai berakhlak memiliki nilai yang saling melengkapi. Pelayanan yang baik harus didukung oleh akuntabilitas, kompetensi memastikan kualitas kerja, harmoni, dan loyalitas menjaga integritas organisasi. Sementara adaptif dan kolaboratif memungkinkan kita merespons tantangan publik secara efektif. Implementasi nilai-nilai ini harus dimulai dari diri sendiri, diterapkan dalam tugas sehari-hari, dan didukung oleh kepemimpinan yang memberi teladan. Dengan menginternalisasi nilai ASN berakhlak, kita dapat mewujudkan pelayanan publik yang profesional, terpercaya, dan bermartabat. Mari bersama kita wujudkan ASN yang berakhlak.